Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Sarkubers, YouTubers, pecinta kesucian jiwa dimanapun saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jumpa lagi dengan kami Taufikur Rahman si Peci Miring di channel YouTube Raudhoh Jawharul Ma'nun. Sebelum saya lanjutkan untuk video selanjutnya, jangan lupa kita sholawatan terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya masih ditemani oleh juru keker saya, Kak Habowo. Setia sekali. Kita ada di mana nih? Habib Abdurrahman bin Abdul Al-Habsyi yang kita kenal dengan Habib Cikini. Tapi jangan lupa para subscriber untuk ketik tombol like, subscribe, nyalakan tombolnya, nyalakan loncengnya, dan juga ketik di kolom komentar. Ini letaknya di daerah Cikini, daerah Menteng Cikini, yang dimana lokasi makomnya ini kalau kita dari Jakarta Pusat, dari kita sudah menemukan Masjid Al-Ma'muriyah atau Rumah Sakit Cikini. Nah, kita masuk sini. Di sepanjang sini ada untuk motor di dalam. Nanti kita akan tahu. Oke, kita coba akan masuk dan telusuri ada apa aja di sini. Sejarah-sejarah beliau. Ayo kita masuk. Nah, kita sudah mulai masuk di pintu gerbang makom Habib Cikini. Ada apa saja? Jadi para YouTuber atau para penjero saya sarankan nanti kalau untuk parkir mobil besar di depan. Nah, ini untuk parkir mobil-mobil khusus nih. Biasa kalau para ulama, para habaib di sini. Nanti maju ke depan lagi parkir buat motor supaya rapi tertib parkirnya. Kita akan masuk ke dalam. Kita akan menelisik siapa saja, ada makom sini siapa saja. Nah, ini sudah masuk ruangan. Ini kebenaran makom ini di sininya diapit dengan banyak apartemen, gedung-gedung. Saya lupa di sini ada apartemen Sopyan, ada apartemen apa di sini. Nah, ini pintu masuknya gerbang. Cukup luas. Ya. Nah, ini tadi saya bilang untuk parkir motor rapi di dalam ya. Dari mulai ke sini sampai ke depan masuk pintu makom. Cukup jauh nih. Kalau menurut perjalanan naik motor sih ya 15 menit lah. Itu untuk olahraga para subscriber. Karena suasana mungkin mau hujan nih para subscriber, jadi harus sabar dah. Agak gelap nih. Kita harus percepat saja. Nah, ini seperti biasa, memang kalau di setiap para majelis-majelis habaib itu suka dipantang seperti ini. Ini sebagai syiar. Syiar bahwa di sini ada majelis, ada pengajian, ini penting. Jangan kalah kita dengan pakar yang lain. Nah, kita sudah melihat itu ada ucapan ahlan wa sahlan di Al-Imam Al-Barakah Habib Abdurrahman bin Abdul Al-Habsyi. Nah, ini parkir motornya dibatasin dari sini sampai ke sana.
ya. Ada. Nah, tampak di pintu masuk di parkir motor ini nanti ada pengurus, kemudian lagi kosong orangnya nih. Jadi saya langsung labas aja. Nah, di pintu masuk makom kita sudah disambut dengan ada medding nih, majalah dinding yang dimana berisi mengenai foto-foto kegiatan. Kita akan coba lihat. Saya akan coba angkat. Nah, ini diantaranya ada foto Sohibul Makom, Habib Abdurrahman Al Abdul, dan juga putranya. Nah, di sini kita lihat bahwa dahulu tahun 2010 sebelum terjadi seperti ini, makomnya masih sederhana. Ibu, maaf Ibu. Oh, silakan. Jadi 2010 ini makomnya ini terjadi perdebatan. Jadi perebutan tanah apakah makom ini akan digusur atau tidak oleh para pengembang. Akhirnya pihak pengembang tidak mau kalah, dia tetap kekeh pengen menghancurkan atau menggusur makom ini. Terjadi karomah, ternyata di sekitar makom tersebut muncul air. Nah, ini saya ada dokumentasi foto-fotonya. Ya. Nah, ini diabadikan di salah satu acara silet ini, di RCTI ini. Nah, ini foto-fotonya. Nah, kini kita sudah masuk, disambut pula oleh gambar-gambar daripada Sohibul Makom dan para penerus Ahlul Baitnya. Nah, ada siapa saja? Kita akan lihat. Baik, para Sarkuber, saya beritahu dulu sini adabnya kita sudah harus melakukan salam dan sudah tidak boleh untuk merokok. Ada batasan sini. Nah, ini ada pintu masuk untuk keluarga, kamar khusus. Nah. Oke. Oke, kita mungkin sedikit akan saya tambahkan. Saya ingin nanti akan masuk ziarah ya. Jadi untuk toilet wanita di sebelah sana, itu nanti ada tandanya. Sebelah kirinya pria. Juga nanti langsung masuk ke dalam itu buat tempat sholatnya dan juga untuk berziarah. Baik, kita akan mulai masuk. Jadi di sini para Sarkuber, para penziarah jangan takut ya. Walaupun ini agak rapi nih untuk buat nanti kita kalau mau MCK mudah sekali. Ini sudah disambut oleh tempat wudhunya. Kita akan masuk. Baik, kita sudah masuk di makomnya. Nah, ini ada tulisan tempat khusus ziarah bagi wanita lewat sini. Kalau nanti laki-laki sebelah sana. Ruangan ini hanya berlantai satu. Ada tiang panjangnya 4. Kita bisa lihat. Nah, tadi saya bilang, ini marmer ini dari mulai bawah tempat sampai ke atas dibangun oleh seorang wanita yang sembuh penyakitnya dengan sebab meminum air karomah daripada Sohibul Makom. Karena ada yang sholat, saya tidak mau mengganggu, mohon maaf. Nah, ini buat perempuan wanita, di sini buat perempuan.
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para subscriber, YouTubers, dan para pecinta kesucian jiwa. Saat ini kita sudah di hadapan makom makbaroh salah seorang dai ilallah yang bernama Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, yang kita kenal dengan Habib Cikini. Di makom ini juga bersebelahan istri beliau, yaitu Syarifah Rugoyah bin Yahya, yang merupakan adik daripada pelukis terkenal Raden Saleh. Di sini tidak ada literatur yang kuat mengenai sejarah hidup beliau, hanya tertulis di makomnya bahwa beliau wafat di Jakarta pada tahun 1296 Hijriah atau bertepatan dengan 1879 Masehi di Cikini, Jakarta Pusat. Beliau salah satu keturunan dari marga Al-Habsyi. Yang kurang lebih lengkapnya nasab beliau yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Abdurrahman bin Hussein bin Abdurrahman bin Hadi bin Sohibus Syi'i Muhammad Asgor Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Nah, inilah yang menjadikan cicit daripada marga Al-Habsyi. Beliau mempunyai anak yang paling masyhur yaitu dua. Yang pertama Habib Ali Kuitang yang lahirnya di Senen, yang kedua Habib Abdul Qadir. Nah, untuk urutan selanjutnya di antara murid-murid beliau yang sangat terkenal yaitu Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, yang terkenal dengan nama Habib Kuncung di Rawajati, Jakarta Timur. Itu mungkin sekilas yang bisa kita dapat daripada biografi daripada Sohibul Makom. Nah, di sebelah kiri saya di sini ada makom istrinya. Dan di sebelah kiri saya juga itu ada makom daripada anak. Oke, nah ini saya akan sedikit cerita di sini. Ini tadi sudah saya gambarkan bahwa beliau Habib Abdurrahman bin Abdul Al-Habsyi yang kita kenal Habib Cikini. Ya. Beliau mempunyai putra dua orang. Yang pertama yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, ini fotonya. Dan juga Habib Abdul Qadir. Nah, dari keluarga beliau yang masyhur yang terkenal adalah Habib Ali ini. Kemudian punya putra yaitu Habib Abdurrahman dan juga punya putra bungsu Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Doakan para subscriber, para YouTuber, saya bisa ziarah di Habib makam beliau. Memang tidak jauh dari sini, di daerah Kuitang Senen. Ini kan daerah Cikini. Nah, ini lagi kita akan melihat, ini ruangan parkir untuk para penziarah, biasanya untuk mobil-mobil khusus atau mungkin para yang terkena kalau penziarah cacat langsung ke depan makam. Nah, di sini pula ada foto-fotonya. Nah, ini. Oke. Tampilan beliau ini saya akan ceritakan sedikit ya. Literatur beliau ini tidak begitu banyak diungkit oleh para sejarawan, ini buat tugas kita juga. Tapi bisa kita lihat bahwa beliau putra daripada bapaknya beliau itu pernah lama di Semarang. Dan kakeknya lama berada di Hadramaut. Jadi kemungkinan besar beliau ini, Habib Cikini ini, hidupnya dan mengembara ilmunya ada di Yaman. Nah, ditanya seperti itu. Beliau menikah pertama kali kurang lebih besar itu di daerah Semarang, mempunyai istri bernama Syarifah Rugoyah Al-Yahya, yang merupakan adik daripada
pelukis terkenal Raden Saleh. Nah ini maestro pelukis ini orang Jakarta ini. Yang makomnya tersebut ada di Bogor. Nah adiknya beliau menikah oleh Habib Cikini. Cuman sayang beliau almarhum tidak diberikan seorang anak. Kemudian dia menikah lagi oleh salah seorang putri kiai daerah Jatinegara bernama Hajah Salmah. Jadi istri kedua Hajah Salmah barulah melahirkan putra yang alim, yang wali Allah, Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi, kita dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Ini maksudnya di sini. Ada cerita menarik mengenai kelahiran beliau. Suatu saat ketika umur masih di kandungan, Hajah istrinya daripada Cikini ini yaitu Hajah Salma bermimpi bahwa dia melihat ada sumur keluar air dan airnya mengelilingi sumur tersebut. Disampaikan kepada bapaknya, "Bib, anak mimpi begini." Nah, Habib Cikini ini mempunyai sahabat yaitu Habib Syekh bin Ahmad bin Faqih Batu Putih Surabaya. Jadi punya sahabat nih, sahabatnya kenal. Seorang ulama juga. Ditanyakan, apa kata beliau? "Wahai Habib, nanti kamu akan mempunyai seorang anak yang alim, yang ilmunya sangat luas dan juga wali Allah." Itu sekelumit mengenai daripada calon kelahiran Habib Ali bin Abdurrahman, sudah dibayangkan. Nah, kita maju lagi sedikit. Nah, ini supaya menjelaskan literatur mengenai daripada makomnya, foto-fotonya. Nah, foto-foto ini menunjukkan beliau adalah masih ada terah Pontianak. Jadi di sejarah tersebut bahwa bapaknya ini lama di Semarang. Nah, kakeknya setelah dari Hadramaut, dia hijrah atau dakwah ke daerah Pontianak. Yang kemudian di daerah tersebut juga keislamannya cukup bagus, malah sampai menikahkan putrinya, ya, putri daripada kakek beliau nih. Dan juga ikut juga mendirikan Kesultanan Hasyimiyah di Pontianak. Jadi ini ciri orang Pontianak nih ada seperti ini. Ya, ini orang-orang dulu ya. Nah, dari pernikahan tadi dengan Hajah Siti Salmah orang orang Jatinegara, berputra beliau. Nah, ini sangat masyhur. Nanti saya akan coba angkat siapa beliau, kiprahnya di Jakarta dan juga di negara-negara lain. Dari Habib Ali ini mempunyai putra juga, putra bungsu, ya, Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Nah, jadi ini hampir semua di sini keluarga Al-Habsyi. Saya ingin mengulang kembali tadi ya, foto-foto yang sudah saya berikan. Jadi untuk literatur beliau tidak begitu banyak diungkap, hanya kemasyhurannya ada pada karomah. Wah, apa itu karomah? Karomah adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada para kekasihnya. Karomah itu bisa timbul atau muncul ketika beliau hidupnya atau sudah wafatnya. Nah, untuk di sini munculnya sesudah wafat. Yaitu tadi pada tahun 2010 ada perseteruan antara pihak pengembang hotel dengan pihak tanah yang ada makomnya. Dulu nggak seperti ini, masih ada. Nah, ketika pihak pengembang itu memaksa untuk menghancurkan makom, akhirnya diutuslah alat berat namanya beko itu. Beko begitu masuk, pengen menggali, rusak. Diambil lagi. Iya, jadi tadi pada tahun 2010 pihak pengembang memaksakan dirinya untuk bisa merebut tanah makom ini. Dulu nggak seperti ini. Ya. Jadi luas makom ini, luas makom dan tanah ini hampir 1,6 hektar. Jadi perebutan berdarah-darah ini antara pihak pengembang yang ingin merebutkan tanah ini untuk menjadi apartemen dan pihak pengelola tanah yang masih diwarisi oleh para ahli waris mempertahankan. Sehingga tepatnya pada tahun 2010 mereka memaksa pakai eskalatornya malah patah, rusak, diganti, dan anehnya di sekitar makom tersebut mengalirlah air. Nah, air tersebut kini jadi air keramat. Baik para sarkuber, YouTuber dimanapun saja berada, jadi air karomah inilah yang membuat Sohibul Makom bisa terkenal. Nah, saya beritahu bahwa di antara haulnya atau peringatan kematian daripada Sohibul Makom itu tepatnya pada setiap minggu akhir di bulan Sya'ban. Dan juga di sini ada pengajian tiap minggu sore umum, gitu ya. Bisa diikuti oleh para jamaah. Jadi yang mau pengen taklim ngaji silakan. Kemudian ada lagi karomah beliau dari para penziarah. Itu orang Kedoya Jakarta Barat.
Dia sering ngaji di sini, juga sering jarum di sini. Dia mengeluhkan bahwa air sumurnya di rumah kering. Dia meyakini airnya mengambil air dari sini, disiramkan ke air sumur yang ada di daerah rumah beliau, maka subhanallah, tiba-tiba air sumurnya menjadi lancar kembali dan menjadi penuh. Ini adalah salah satu karomah. Dan yang lebih terkenal ini hampir cerita turun-temurun dari masyarakat sini, ada seorang non-muslim, Cina ini kalau nggak salah ibu-ibu itu. Dia penyakitnya parah, diduga keras, sulit untuk sembuh. Tapi non-muslim. Dikasih info, akhirnya dia datang ke sini, mengambil air daripada makom keramat ini, diminumkan, dan alhamdulillah sembuh seperti sedia kala. Sebagai rasa terima kasihnya, dia berniat untuk dermawan, kalau kata kita sodakolah. Akhirnya bangunan ini dari mulai marmernya, ini infonya katanya marmernya ini hampir 1 juta ini per kotak ini. Ini dibangun oleh beliau semua, dari mulai bawah sampai atas. Nah itu sekelumit mengenai karomah-karomah beliau. Ini tadi saya bilang, karomah beliau bisik ini tampak masyhur setelah beliau wafat. Itu apa? Airnya. Nah baik para sarkubers, para youtubers, para pecinta kesucian jiwa. Tadi saya sudah memandu dari mulai parkiran, hingga masuk pintu gerbang, dan lokasi makom, tempat ziarah, dan sekitar karomah-karomahnya. Jadi saya ulang lagi, memang untuk karomah-karomah beliau di sini tidak begitu diungkap banyak oleh para peneliti sejarah. Yang jelas beliau seorang dai ilallah, seorang ulama juga penegak agama Allah di bumi Nusantara, tepatnya di Jakarta. Jangan lupa untuk terus menonton channel YouTubean kami Raudhoh Jarul Ma'nun, dan terus dukung dengan cara ketik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk ketik di kolom komentar. Dari saya, Taufik Rahman, si Cimiring, mengucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima.